Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari saya yang berjudul Daerahku dan Kekayaan Alamnya. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Rajak H. Umar MPD. Nama Lukmanto Adoe, NIM 211052010. Jurkel PGMI 4B. Mata kuliah Konsep Dasar IPS SDMI. Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan ingin rumah terbuat dari bambu. Di daerah kalian, pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan atau hewan. Bisa juga sungai, danau, rawa, gunung, dan sebagainya. Indonesia memiliki beragam jenis biji kopi. Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Kintamina Bali, kopi Flores Bajawa, kopi Java, Ijen Raung, kopi Rangsang Merati Riau, dan masih banyak lagi. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan-lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang baik. Itu sebanyak di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi daerah lain kita hanya menemukan ikan bandeng. Pada topik ini, peserta didik akan menemukan hubungan potensi kekayaan alam dengan kenampakan alam daerahnya. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat memengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Adapun pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam. Yang pertama pegunungan, yang kedua dataran rendah, yang ketiga pantai dan laut, yang keempat sungai, yang kelima danau dan waduk. Pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Manfaat daerah pegunungan, perekonomian dan usaha. Pegunungan Dieng, Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Puncak Bogor, Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Pegunungan Bromo, Jawa Timur untuk rekreasi. Pegunungan Jaya Wijaya atau Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian. Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri. Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan. Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak. Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri. Manfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian. Pantai ini di Pulau Bali untuk pariwisata,
perdagangan, dan perhotelan. Pantai ini di selatan Pulau Jawa, Kebumen, menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura, Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes Tenggal untuk perikanan, tambang, dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Yang keempat, sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia. Sungai Kapuas atau Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi. Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan. Sungai Opak untuk wahana olahraga. Sungai Begawan Solo untuk irigasi. Yang kelima, danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, perwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Manfaatan danau dan waduk di Indonesia. Danau Toba, Sumatera Utara untuk para wisata dan irigasi. Waduk Jatiluhur, Jawa Barat untuk PLTA. Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.